Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, gimana kabar kalian pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, podcast kali ini bertema kesehatan mental remaja, yaitu Start to Love Yourself. Sebelumnya kenalin dulu nih, nama aku Astri Amelia Yasmin Tias dari kelas 9A yang akan menjadi host podcast kali ini. Oh ya guys, kita tuh sebagai anak remaja yang sudah mulai aktif di sosial media, pasti relate banget sama topik yang bakal kita bahas kali ini. Dan masalah utamanya di sini adalah tentang kesadaran pentingnya menjaga kesehatan mental. Di sampingku sekarang udah ada Kak Lika nih guys. Nah, sebagai narasumber podcast kita kali ini, Kak Lika adalah Social Media Manager di PT Relief Psikologi Indonesia. Selain itu, Kak Lika juga pernah jadi content writer di kompas.com dan media lainnya. Nah, Kak Lika ini juga lulusan sarjana psikologi loh guys di UNESA. Halo Kak Lika, gimana nih kabarnya pagi ini? Hai, baik. Alhamdulillah baik kabarnya. Oke, sehat-sehat ya Kak. Nah, untuk Kak Lika, ada nggak sih yang mau disampaikan ke teman-teman aku tentang kesehatan mental remaja? Oke, terima kasih ya buat kesempatannya hari ini. Jadi kita akan ngobrol tentang kesehatan mental remaja gitu. Manusia itu punya banyak fase ya, dari mulai kita lahir, terus kita bayi, anak-anak, terus kita tumbuh jadi dewasa. Nah, tapi sebenarnya ada proses di tengah-tengah antara kita habis anak-anak, terus jadi dewasa itu ada di tengah-tengahnya namanya remaja. Remaja ini disebut anak-anak juga udah nggak bisa, tapi disebut dewasa juga belum bisa gitu. Nah, fase yang disebut remaja itu adalah fase dimana kita lagi pengen banyak mencari tahu, kita lagi penasaran sama banyak hal. Makanya remaja itu juga paling update sama tren yang lagi berkembang. Oh iya. Iya, karena mereka yang paling gampang beradaptasi dan rajin cari tahu gitu ya. Tapi remaja juga yang paling rentan punya gangguan kesehatan mental. Gitu ya? Iya, jadi ada survei di tahun 2022 yang menyebutkan kalau 15 juta remaja di Indonesia itu punya gangguan kesehatan mental. Itu angka yang sangat besar sekali ya. Iya, benar-benar. Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa remaja itu bisa punya gangguan kesehatan mental. Salah satunya adalah yang paling umum, yaitu tentang faktor lingkungan, di cara mereka berteman, lingkungan tempat mereka tinggal, tempat mereka bertumbuh ya, berinteraksi dengan teman sebaya, sekolah dan lain-lain gitu. Tempat kondisi keluarga juga ya, jadi antara keluarga yang bahagia dengan keluarga yang sedang tidak baik-baik saja juga pasti ada pengaruhnya, seperti itu. Oh, ternyata gitu ya Kak. Ini tuh mengedukasi banget loh guys buat aku sendiri dan juga buat teman-teman supaya kita bisa lebih sadar tentang kesehatan mental kita sendiri. Jadi Kak, di sini tuh ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin tuh penasaran banget tentang pentingnya kesehatan mental. Nah, ini ada pertanyaan pertama ya Kak. Ini pertanyaan rada panjang. Iya. Jadi dia tuh nanya, apa aja sih faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, lalu bagaimana cara mengobatinya, dan juga gimana cara kita menjaga kesehatan mental itu sendiri. Wah, pertanyaan yang panjang dan menarik ya. Kayaknya bakal panjang pembahasannya. Jadi seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja itu sangat banyak. Mulai dari tadi lingkungan, terus juga ada keluarga, dan ada lagi namanya pengalaman masa lalu. Jadi kan kita hidup, kamu umur berapa sekarang? Aku umur 15. Umur 15. Iya. Nah, dari kamu umur 0 sampai 15 kan kamu sudah melalui banyak hal ya. Iya, benar. Pastinya. Nah, ada orang-orang di luar sana yang 15 tahun hidupnya tuh nggak mulus. Iya, benar. Iya kan? Pasti ada masa lalunya. Betul. Gitu. Jadi di masa lalunya mungkin mereka ada mengalami hal yang kurang mengenakan sehingga menyebabkan trauma. Nah, trauma itu yang nantinya membuat gangguan kesehatan mental ketika mereka tumbuh dewasa. Gitu. Nah, selain itu juga ada nih satu faktor yang cukup berpengaruh sekarang selain yang tadi. Faktornya adalah main sosial media. Oh iya. Iya. Jadi media sosial itu punya banyak manfaat dan sisi positif ya. Tapi ada juga sisi negatif yang kadang nggak bisa kita hindari gitu. Seperti misalnya bullying. Oh, oke. Paparan konten-konten negatif dan juga berita-berita bohong yang kita mudah banget baca sekarang, tapi langsung kita cerna gitu, nggak kita filter dulu. Itu juga mempengaruhi kesehatan mental pada remaja.
Salah satunya nih, mungkin kamu juga familiar ya. Orang-orang sekarang itu mudah banget menyebut dirinya punya gangguan kesehatan mental. Oh ya, self-diagnose. Benar, Yeah. self-diagnose. Jadi sedih dikit, aduh aku depresi deh kayaknya. Secemas dikit, aduh aku kayaknya punya anxiety disorder deh. Atau aku gampang banget moodnya berubah, kayaknya aku bipolar deh. Ya kan, pasti sering banget kan itu. Sedikit banyak paparan informasi dari media sosial yang tidak terfilter dengan baik ngebuat kita seringkali ngerasa pasti punya gangguan kesehatan mental gitu, padahal nggak gitu. Jadi proses menentukan kita punya gangguan kesehatan mental itu sangat panjang. Misalnya kalau misalkan kita pusing, kita ngerasa sakit fisik, kita pergi kemana? Dokter. Kita pergi ke dokter, kita diperiksa, habis itu kita dikasih obat dan kita dikasih tahu, oh kamu sakit kepala karena apa gitu. Nah, gangguan kesehatan mental itu juga sama. Ketika kita ngerasa kita punya gejala tertentu ya, aku kok sedih terus, aku kok nangis terus, aku kok moodnya berubah terus. Hal yang harus kita lakukan pertama kali bukannya kita googling, aduh aku jadinya depresi ya, enggak, tapi kita pergi ke ahlinya. Seperti kita sakit fisik, kita punya dokter. Kalau misalkan gangguan kesehatan mental, kita punya psikolog, kita punya psikiater, gitu, yang bisa ngebantu ya. Oke. Terus kalau kita tadi ada ciri-cirinya juga ya, ciri-ciri gangguan kesehatan mental ya. Jadi kalau kita ngomongin ciri-ciri gangguan kesehatan mental atau gejalanya, sebenarnya sangat kompleks. Karena gangguan kesehatan mental tuh banyak, nggak cuma depresi aja atau beda ya. Betul. Depresi aja tuh dibagi jadi beberapa kategori lagi. Kayak kecemasan itu juga dibagi jadi beberapa kategori lagi. Jadi kayak beda gangguan kesehatan mental akan beda ciri-cirinya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin gangguan kesehatan mental yang paling umum yang sering kita dengar, misalkan depresi atau anxiety nih. Depresi itu punya beberapa ciri-ciri umum yang bisa kita ketahui sehari-hari. Misalnya sering sedih terus, jadi sedih terus berkepanjangan, terus moodnya jadi buruk terus. Habis itu kita jadi nggak punya minat untuk ngelakuin hal-hal yang dulu kita sukai. Jadi kayak pokoknya cemberut mulu gitu. Ya, nggak baik lah. Pokoknya. Kamu punya hobi nggak? Punya. Apa? Olahraga sih. Olahraga ya? Olahraganya apa? Mungkin renang, tari gitu ya. Nah, kamu hobi renang nih, misalkan kamu seumur hidup pokoknya kamu suka banget sama renang, tapi ketika kamu lagi depresi, kamu bisa tiba-tiba nggak suka sama renang, bahkan benci sama renang. Jadi kegiatan-kegiatan yang kamu dulu sangat suka, kamu sangat senang gitu, ketika kamu depresi kamu jadi nggak punya minat untuk melakukan apapun. Gitu. Jadi orang yang depresi juga ngerasa dirinya tuh kayak nggak berharga gitu. Aku kayaknya nggak bisa hidup lagi, kayak aku nggak ada gunanya hidup lagi. Nah, biasanya kayak gitu ya. Itu kalau misalkan depresi. Lalu ciri-ciri yang lain yang bisa terlihat juga, biasanya penderita depresi itu mengalami penurunan berat badan yang signifikan, tapi nggak lagi diet. Jadi kayak tiba-tiba turun aja. Betul, tiba-tiba kok jadi kurus banget ya, nggak mau makan, atau justru malah terlalu banyak makan gitu. Terus ciri-ciri yang terakhir, penderita depresi itu biasanya punya gangguan tidur. Kayak insomnia gitu? Betul, jadi dia bisa sangat sulit tidur atau bisa tidur terus setiap hari. Jadi kayak over. Betul, jadi bisa kurang tidur atau bisa terlalu banyak tidur. Itu ciri-ciri dari depresi ya. Terus kalau kita mau ngambil contoh lagi, misalkan ciri-ciri gangguan kesehatan mental yang umum, kecemasan, yang mungkin kita sering ketemu sehari-hari ya. Salah satunya adalah kita ngerasa gelisah atau cemas, tapi udah nggak bisa dikontrol lagi. Contohnya misalnya kamu mau ulangan harian. Kita kan umum ya kalau ulangan pasti deg-degan, takut nggak bisa jawab gitu. Nah, tapi dalam cemas yang wajar, kalau kita cemas, deg-degan gitu, kita masih bisa ngontrol kayak oke, aku nggak apa-apa nih, aku habis ini bakalan baik-baik aja, semuanya pasti bakal berlalu. Tapi orang yang punya gangguan kesehatan mental anxiety atau kecemasan, cemasnya tuh nggak bisa dikontrol. Jadi kayak dia bakalan keringet dingin, deg-degan banget, gemeteran, ya sampai nggak bisa dikontrol gitu. Cara menjaganya sendiri itu tadi gimana? Cara menjaga kesehatan mental tuh ada banyak ya. Salah satunya adalah dengan ngefilter cara main sosial media. Pastinya. Jadi seperti yang kita tahu, kita kan suka ya bikin status gitu, story, Instagram story. Atau kamu punya Twitter nggak?
Punya. Kamu punya Twitter tuh second account atau Twitter beneran yang maksudnya pakai nama kamu asli gitu? Second account. Second account Iya. gitu. Kadang orang tuh lebih suka mengeluh di second account. Iya benar. Karena gak ada yang kenal. Iya, karena nggak ada pengikutnya juga. Bener. Jadi curhat buat diri sendiri, Betul. yang baca juga diri sendiri. Betul. Gitu. Curhat. Tapi kadang-kadang orang itu punya second account yang nggak di private. Jadi iya. kan kebuka tuh Iya. buat semua orang. Buat semua orang. Nah kadang curhatan yang kita tujukan buat diri kita sendiri tapi dikomen sama orang lain. Oh, jadinya malah nambah beban. Betul. Iya. Jadi apa ya? Ya kita nggak expect untuk dapat komentar. Nah kadang-kadang orang kan jarinya di media sosial kan nggak bisa kita kontrol ya. Benar. Jadi kita curhat tentang apa, terus habis itu dikomentarin sama orang lain, bukan yang ngebuat diri kita ngerasa lebih baik, tapi malah ngebuat diri kita makin down. Oh iya, oke. Malah makin insecure. Iya benar, karena kan kayak kenapa sih dia harus komen gini gitu. Betul. Padahal respon dari orang lain, komentar dari orang lain adalah sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kan ada sesuatu yang bisa kita kendalikan dan ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Benar. Gitu. Jadi kalau pengen kita menjaga kesehatan mental, maka kita harus tahu apa saja hal yang bisa kita kendalikan dan apa saja hal yang tidak bisa kita kendalikan. Salah satunya adalah kita bisa mengendalikan jempol kita, tapi kita tidak bisa mengendalikan Jempol orang lain. Iya, Maka dari benar. itu diminimalisirlah curhat di media sosial, apalagi yang konteksnya terbuka, karena bisa mendatangkan komentar-komentar buruk dari orang lain gitu. Terus ada salah satu teknik mengendalikan kesehatan mental gitu ya, yang sebenarnya mungkin nggak populer ya di zaman kalian sekarang karena udah zaman digital ya, yaitu nulis buku harian. Oh, diary. Diary, Iya. benar. Tapi kan sekarang diary juga banyak yang digital ya. Iya, kan di nggak notes, harus, iya. benar. Kan nggak harus nulis ya. Jadi kayak menulis itu bisa menjadi terapi yang efektif. Oh. Karena kita meluapkan perasaan kita dengan cara yang positif kan. Iya. Kan cuma kita sendiri yang bisa baca. Iya, benar. Gitu. Itu cara mengendalikan. Oke. Itu benar-benar jawaban yang kompleks ya. Langsung dijelasin secontoh-contohnya guys. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Ada yang nanya, gimana cara kita mengolah emosi dalam diri? Soalnya kita tuh kadang yang tadi suka melampiaskan semuanya di sosial media, yang mana kita nggak tahu dampak negatif ke depannya tuh apa gitu. Boleh dijelasin nggak? Oke. Aku paham sih kalau anak-anak sekarang, termasuk aku juga ya, kita tuh nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa berhenti main sosmed karena asik nggak sih? Iya. Scrolling. Benar. Ada aja yang baru setiap harinya. Konten-konten tuh banyak yang baru, terus juga entah kenapa video-video di sosmed tuh lebih menarik ya daripada keseharian kita lah. Iya, kadang-kadang gitu ya. benar. Makanya secara nggak sadar orang-orang juga jadi terpengaruh untuk melampiaskan emosinya di sosial media. Ada masalah sama temennya, curhatnya di sosial media. Iya. Nyindir-nyindir di story, Nyindir, padahal benar. orangnya di sebelahnya. Iya. Nah, hal itu kan juga kadang-kadang jadinya kurang bagus ya, karena yang pertama kenapa? Masalah nggak terselesaikan, Iya. saling nyindir, Iya. kayak malah makin perang nanti jadinya. malah makin kemana-mana Iya. gitu. Jadi emosi yang kita rasakan itu memang perlu diluapkan, tapi ada caranya. Gimana Gitu. tuh caranya? Ada banyak cara meluapkan emosi dengan baik ya. Salah satunya emosi itu kan sifatnya sebenarnya sesaat. Iya. Jadi nggak berlangsung lama. Iya. Dan efek emosi sesaat yang kita lampiaskan secara tidak terkontrol itu pasti menyesal. Iya. Iya kan? Kita berantem sama teman, sama mungkin bapak ibu guru ada selisih paham, atau kita berantem sama orang tua. Terus kita terbawa emosi dan kita marah-marah sakitnya kayak itu juga. Mungkin kita memang bisa mengeluapkan emosinya, marah di saat yang sama, tapi habis itu 2 jam kemudian atau besoknya kita pasti nyesel. Iya, karena kayak ngapain ya aku marah-marah ke mama papa gitu. Kadang malu sama diri sendiri nggak sih? Benar, iya. Kayak kenapa ya kemarin aku marah-marah gitu. Nah, daripada kita merasakan efek yang tidak mengenakan itu, lebih baik kita kontrol di awal. Caranya gimana? Jadi kalau kita ngerasa emosi di ubun-ubun, kalau kita lagi berdiri kita duduk. Kalau kita duduk, kalau lagi emosi duduk, kita coba berbaring dulu. Intinya beri jeda ke diri sendiri untuk ngerasain, aku nih lagi kenapa sih? Coba tanya ke diri sendiri dulu, aku lagi ngerasain apa? Emosi ini kira-kira datangnya tuh karena apa? Iya.
faktornya apa? Benar. Kenapa aku bisa emosi? Betul. Masalahnya apa? Karena sebenarnya kadang-kadang kita tuh emosi sama sesuatu yang nggak jelas. Iya, kadang masalah sepele doang tuh bisa dibawa sampai besok gitu loh. Betul. Dan membawa masalah sampai yang seperti itu kan juga akhirnya berdampak sama kesehatan mental kita ya. Bener. Jadinya stres. Iya, Dan mikir kalau terus. betul. Dan kalau kita stres, efeknya kemana? Ya ke sekolah juga kan. Kita nggak bisa belajar. Nggak fokus. Betul. Iya. Kita nggak berteman juga, kita jadinya nggak enak. Iya. Makanya hal yang paling penting dari mengelola emosi adalah daripada kita ketika itu langsung curhat di media sosial atau kita marah-marah, beri jeda sedikit untuk diri kita menyadari kita lagi ngerasain apa. Kenali diri kita lebih jauh lah, gitu. Biar kita bisa mengelola emosi lebih baik. Oke. Itu bener-bener kompleks guys jawabannya, sama kayak yang pertama tadi. Jadi ini ada pertanyaan ketiga. Gimana cara kita bisa mengurangi ketakutan berlebih ketika kita bertemu orang yang udah membuat kesehatan mental kita down? Pasti kan kayak ada aja rasa emosinya gitu loh Kak. Betul. Selain emosi, kadang juga perasaan yang muncul tuh takut atau cemas gitu ya. Iya, takut dibikin down lagi. Benar. Nah, kadang-kadang ada masanya kita ketemu sama satu orang yang mungkin membuat diri kita luka atau sakit hati, atau mungkin dalam konteks yang lebih serius bisa kita trauma gitu. Iya. Nah, itu memunculkan serangkaian respon ketakutan atau cemas gitu. Nah, sebenarnya ada metode yang bisa kita gunakan ketika kita lagi dilanda cemas. Namanya metode 54321. Gimana tuh? Oke. Jadi metode 54321 ini bisa membantu kita mengurangi kecemasan seketika itu. Jadi pada saat itu gitu ya. Yang pertama adalah kita sebut 5 hal yang bisa kita lihat. Gitu. Kalau kamu sekarang 5 hal yang bisa kamu lihat apa? Foto, kamera, kalika. Iya, gitu. Jadi disebutin 5 hal yang bisa kita lihat. Lalu kita sebutin 4 hal yang bisa kita sentuh. Meja. Mikrofon, diri kita sendiri gitu ya. Lalu kemudian sebutin 3 hal yang bisa kita dengar. Suara lawan, mungkin ada burung lagi berkicau, suara angin. Betul, suara angin kayak gitu. Lalu kemudian sebutkan 2 hal yang bisa kita bau, kita cium atau kita hirup. Kuah soto, kuah bakso, bau badan temennya gitu. Terus yang terakhir kita sebut 1 hal yang bisa kita rasakan di lidah. Permen misalnya, kayak gitu. Nah, dengan kita lebih aware terhadap diri kita dengan metode ini, akhirnya kita bisa mengurangi rasa cemas dan kayak semacam ngedistract pikiran kita. Benar. Gitu loh. Jadi kayak kita membelokkan fokus kita dari yang tadinya ke orang tersebut jadi ke metode ini. Gitu. Nah, tapi dalam konteks yang lebih serius, misalkan satu orang yang bikin kita trauma banget, mungkin karena kejadian yang kurang mengenakan ya, alangkah baiknya untuk tidak sering bertemu dengan orang itu. Menghindar. Betul, bukan menghindar dalam konteks negatif tapi tapi ada kalanya memang orang itu nggak perlu untuk ditemuin lebih sering gitu. Kalau memang tidak bagus bagi kita. Oh iya. Nanti nyiksa di kitanya. Betul. Tapi kalau memang terpaksa harus bertemu, maka bisa praktekkan 5 metode tadi. Oh gitu. Oke, makasih Kak. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu gimana caranya untuk tetap percaya diri ketika kita tuh merasa diri kita tuh beda dari yang lain. Padahal kan itu unik ya, tapi mungkin ada aja orang yang ngerasa kayak aku nggak sama kayak dia, berarti aku nih jelek lah atau apa gitu. Benar. Kalau dalam konteks remaja kita kan lagi cari jati diri ya. Iya. Kayak kadang-kadang juga kita tuh pengen ngikutin tren. Jadi kadang remaja tuh bisa berperilaku sama gitu karena trennya sama. Iya. Tapi kan nggak semua orang kadang bisa ngikutin trennya. Bener. Maka dari itu ada yang kelihatan beda. Dan bedanya di sini tuh kadang dimaknai yang negatif. Kok aneh sendiri sih? Iya, gitu. jadi kayak ketinggalan tren gitu kalau anak-anak zaman sekarang. Nah, tapi padahal beda tuh nggak apa-apa loh. Beda itu nggak apa-apa. Beda itu nggak apa-apa, dan cara kita beradaptasi dan juga berprestasi itu nggak harus sama. Gitu ya. Mungkin kalau misalkan dulu zaman aku masih SMP beberapa tahun yang lalu masih ada anggapan bahwa orang yang pinter itu pasti orang yang bisa matematika. Iya kan? Matematika, IPA gitu. Akademik lah ya. Iya, benar. Nah, orang yang pinter non akademik misalnya dia jago banget nari atau dia juara renang terus, itu kadang-kadang nggak dianggap kalau dulu. Iya. Tapi kan kita sudah hidup di era yang berbeda. Ya aku yakin pasti kita juga pemahaman kita juga bergeser gitu ya. Orang yang pintar matematika, dia pintar. Orang yang bisa renang, bisa nari, bisa main musik, dia juga pintar. Iya, dalam bidangnya sendiri. Betul. Mereka itu pintar, mereka itu cerdas dengan bidangnya masing-masing. Iya, benar. Gitu. Ikan, dia jago renang.
Tapi kalau disuruh terbang, nggak bisa. Iya, pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Burung dia jago terbang, tapi kalau disuruh renang nggak bisa juga kan. Iya. Nah, itu sebagai bukti bahwa manusia tuh unik dengan caranya masing-masing. Kita punya potensi yang berbeda. Aku dan kamu, kita punya kebiasaan yang berbeda. Kita punya potensi yang berbeda. Karakteristik kita beda-beda. Ada yang hobi renang kayak kamu, bagus. Ada yang hobi nonton K-pop, ya bagus juga kalau misalkan dalam konteks yang positif. Jadi kita nggak harus memaksakan kesukaan kita menjadi sama, gitu. Kita nggak perlu jadi sempurna ya, karena kita nggak perlu juga menyamakan diri dengan orang lain, karena kita unik dengan cara kita masing-masing. Gitu ya. Lanjut ya Kak, kita ke pertanyaan kelima. Ini mungkin relate sama aku juga deh kayaknya. Kenapa sih kita tuh bisa nangis tanpa sebab? Jadi kadang kayak diem aja, diem ngelamun nangis gitu. Itu kenapa? Oh, oke. Jadi menangis itu adalah salah satu cara untuk mengekspresikan emosi yang paling umum ya. Iya. Kita tuh bisa nangis karena apapun. Benar. Kita kalau sedih, kita bisa nangis. Iya. Kita kalau bahagia, saking bahagianya, nangis. Kita bisa nangis juga kan. Kita juga bisa nangis karena hal-hal kecil yang kita lalui sehari-hari. Misalnya nonton drakor, kamu suka nonton drakor? Iya, suka. Suka kan? Suka. Kita kan ke bawah suasana sama drakor itu. Bener, kayak nangis. Nge-feel banget. Iya. Kadang kita nonton drakornya sekarang, kita masih bisa nangis 2 hari kemudian. Kalau kita inget scene-scene yang sedih. Iya, bener, kan? Iya. Nah, kadang-kadang tuh emang kita bisa nangis karena alasan-alasan tertentu yang kecil, tapi kadang nggak kita sadari. Jadi seolah-olah kayak kita nangis tanpa sebab. Oh iya, oke. Padahal alasannya tuh ada. Jadi kayak entah kita habis nonton atau kita habis ngelihat, ada loh orang yang sensitif banget, kayak misalkan ngelihat orang-orang di pinggir jalan yang kurang mampu gitu, bisa nangis juga bisa. Iya. Tapi mungkin dia nggak sadar kalau alasan nangisnya tuh karena itu. Berarti dia ngiranya tuh tanpa sebab, padahal itu ada sebabnya. Padahal ada sebabnya, cuma kita nggak sadar. Tapi di beberapa konteks tertentu ada juga orang yang beneran nangis tanpa sebab. Apa tuh misalnya? Biasanya ciri-ciri orang yang menangis tanpa sebab itu punya gangguan kesehatan mental yang umum, misalnya dia punya depresi atau anxiety atau burnout, capek belajar gitu misalnya. Oh, iya. Tapi menentukan menangis tanpa sebabnya ini gara-gara hal-hal kecil tadi atau gara-gara gangguan kesehatan mental itu adalah proses yang panjang. Jadi kita nggak bisa ngejudge diri kita, aku sering nangis, aku depresi, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi ada proses panjang yang perlu dilalui untuk kita bisa menentukan, oh aku nangis tanpa sebab karena aku depresi, gitu. Luar biasa banget ya guys jawaban-jawabannya Kak Alita tadi, dan semoga itu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua ya. Nah, sebelum diakhiri, buat Kak, boleh dong kasih tips-tips ke kita supaya kita bisa lebih sayang sama diri kita. Jadi kayak nggak insecure lagi, terus supaya kita bisa lebih percaya diri, atau mungkin supaya kita bisa semangat belajar, makin semangat belajar. Boleh dong Kak? Oke. Kadang-kadang yang paling umum mungkin insecure ya. Iya benar. Semenjak ada kata insecure, kayaknya kita sering banget menggunakan kata insecure gitu. Kadang-kadang kita itu belum ngelakuin apa-apa, tapi udah ngerasa nggak mampu duluan. Iya. Nggak percaya diri. Betul. Bisa ngelakuin itu. Padahal kita belum nyoba. Benar. Ada fakta yang menarik sebenarnya. Remaja yang sekarang di usia kamu itu jauh lebih kreatif daripada remaja usia aku dulu. Oh gitu. Karena kalian itu punya tools yang banyak. Media yang kalian pakai itu banyak banget. Jadi alat-alat kalian untuk bisa berkreasi itu lebih banyak gitu. Tapi yang sering terjadi adalah kalian suka nggak pede sama diri kalian sendiri. Iya, benar. Kurang ngerti potensi yang kalian punya. Iya. Jadi menyebabkan jadinya insecure duluan. Padahal kalau kita mau menyisihkan sedikit waktu untuk bisa mengenal diri kita lebih dalam lagi, aku nih bisanya apa, aku nih jago apa, atau aku kurang lebihnya itu apa, maka kita bisa lebih mengenal diri sendiri dan bisa lebih mengurangi rasa insecure itu tadi gitu. Cara kita untuk lebih percaya diri itu gimana? Coba ubah cara kita berpikir. Jadi kalau biasanya kita lebih memandang diri dari negatif aja, coba kita ubah memandang diri kita dari lebih positif gitu. Jadi dari apapun yang kita lalui, usahakan untuk lihat sisi positifnya dulu supaya kita bisa lebih percaya diri. Oke. Ya. Kalau tips buat semangat belajar ada nggak? Itu tadi masih nyambung sih ya. Kadang-kadang kita jadi nggak semangat dalam belajar tuh kalau kita lebih fokus ke kekurangan kita. Iya, karena kan? ngerasa selalu kurang. Betul. Kita lagi ulangan dalam satu hari, misal ulangan 4 kali, nggak tahu ada apa enggak ya. 4 kali ini 3 kalinya kita dapat 90. Tapi 1 kali kita ulangan dapat 50. Nah,
kita sebagai manusia biasa kadang-kadang lebih fokus ke 50-nya kan. Iya, benar. Aduh, aku 50, aku bodoh banget gitu. Nah, padahal untuk kita bisa lebih semangat belajar, kita bisa coba untuk lihat sisi positifnya. Bukannya aku bodoh banget tapi aku dapat 5 karena aku dapat 50, tapi dibalik, wah aku udah cukup hebat, aku dapat 93. Berarti aku tinggal belajar lebih kelas lagi supaya bisa memperbaiki nilai. Jadi yang 50 tadi ikut jadi 90. Jadi dibalik sudut pandang gitu ya. Iya, oke, makasih ya Kalika. Seru banget ya guys obrolan kita kali ini, dan makasih banget buat Kalika yang udah ngasih banyak informasi yang mungkin kita belum tahu nih itu tadi apa aja. Terus juga udah ngasih banyak tips ke kita. Semoga bisa membantu ya buat aku sendiri dan juga buat teman-teman yang cukup relate dengan topik ini. Nah, di sini aku sebagai Astri Amelia Yasmini Tias pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman semua yang mungkin sedang mengalami hari yang berat, bisa coba cari teman bicara ya, karena kalian gak pernah sendiri di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.